Tadinya saya pikir sang bapak itu akan berkata, meskipun saya... Ferdinand Huta Hayan, mantan politikus Partai Demokrat, yang menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat periode 2015 hingga 2020. Dan pada Pilpres 2019, Ferdinand Huta Hayan menjadi juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Sandi. Lalu di tahun 2020 mengundurkan diri dari Partai Demokrat dengan alasan ada perbedaan pandangan politik dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Lalu secara resmi bergabung dengan PDI Perjuangan. Dan pada pemilu legislatif 2024 lalu, Ferdinand Huta Hayan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jakarta 3 pada pemilu 2024 menggantikan posisi Effendi Simbolon, lalu kalah. Kesimpulan awal, rata-rata kader PDI Perjuangan yang gagal lolos pada pemilu legislatif 2024 dalam pandangan saya pribadi memiliki kecenderungan ada kelainan jiwa. Ketika dalam setiap kesempatan bermain-main narasi, justru jauh dari literasi dan jauh dari data dan fakta. Hanya berdasarkan kebencian dan sakit hati. Dalam video ini, Ferdinand Huta Hayan yang juga pernah menjadi pesakitan atau pernah dipenjara kasus penistaan agama lalu dihukum 5 bulan. Seharusnya sebagai sarjana hukum yang juga pernah merasakan bagaimana hidup di Hotel Prodeo selama 5 bulan, Anda seharusnya lebih bijak dalam membuat narasi-narasi sekaligus statement-statement. Di video awal tadi, Ferdinand Huta Hayan turut berkomentar persoalan kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam Rakernas Partai Solidaritas Indonesia di Makassar dengan mengatakan mengharapkan ada statement dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Meskipun saya sakit-sakitan, saya akan hadir ke daerah-daerah bencana. Kapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, bos besar Anda, hadir ke lokasi bencana? Sangat pandai melakukan penilaian di luar kelompok Anda, tapi lupa satu hal. Ngaca kalian PDI Perjuangan, ngaca kalian Ferdinand Huta Hayan. Persoalan dinasti politik. Sekali lagi, persoalan dinasti politik. Tidak adakah di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cermin yang besar? Agar supaya apa? Ketika Anda atau kalian elit-elit termasuk kader-kader PDI Perjuangan sebelum membuat narasi, semestinya, seharusnya, dan sewajibnya berkaca diri. Begitu lantang menilai ada dinasti Solo, dinasti Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, tapi lupa berkaca pada PDI Perjuangan. Ketua umumnya Megawati Soekarno Putri dan 2 anak kesayangan Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, menduduki posisi strategis dan ada dalam jajaran elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di samping itu, anak, cucu, dan keponakan duduk sebagai anggota DPR RI. Apakah itu bukan dinasti Ferdinand Huta Hayan? Lalu kembali ke bekas partai Anda di masa lalu, Partai Demokrat. Apakah di situ tidak ada dinasti Yudhoyono? Di mana Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, putra mahkota Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu juga ada putra kedua Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono, yang juga duduk sebagai wakil ketua Partai Demokrat. Apakah itu bukan dinasti Ferdinand Huta Hayan? Menepuk air di dulang, terpecik murka sendiri.
Semakin keras mulut kau teriak-teriak tentang dinasti politik pihak lain, tetapi semakin kelihatan siapa yang sebenarnya lagi bermain kerajaan. Selamat malam, saya Ngurah Erlen Punarbawe dari Kubu Tambahan, Buleleng, Bali.